Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li ajli mardatillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa li ta'ifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadil mab'utsu bi khairil malal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduri ma'alimil iman wassamus awalimil irfan amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, asatid, wabil khusus yang saya hormati Bapak RT 03 RW 07 Bapak Hartoyo. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, dan kita doakan mudah-mudahan naik satu tingkat menjadi RW 07. Amin ya rabbal alamin. Sangat baik. Amin, amin ya Allah. Amin. Dan yang saya muliakan ahlul kiram, Ketua DKM Musholah Al Barokah Bapak Ustadz Rahman. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus istiqomah membaca sholawat, terus istiqomah mengajak umatnya atau mengajak masyarakat RW 07 ini agar terus bisa beribadah kepada Allah melalui ta'limul muta'alim. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Musholah Al Barokah, khususnya bagian kerohanian atau pengajian, Bapak Ustadz Dendi Riyadi dan juga Bapak Rahmanuddin. Bapak Ustadz Rahmanuddin, mudah-mudahan beliau berdua terus istiqomah mengajak kebaikan, mengajak ngaji, karena pada dasarnya orang yang tidak akan mendapatkan fitnah itu adalah orang yang mengajak ngaji dan orang yang mau ngaji. Amin ya robbal alamin. Dan yang saya hormati Ketua Gang Flora dan Samudra yang tidak bisa saya sebut satu persatunya, mudah-mudahan tanpa menghormati rasa ta'zim dan takriman wa ta'ziman saya, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum pengajian kita mulai, mari kita bersama-sama membacakan
suratul Fatihah, terutama untuk orang tua kita. Mudah-mudahan selalu disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Allahumma barik lana, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat, khususan ila sebutin wong tuane dewek-dewek. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sebut bareng-bareng keluarga kecil kita, istri anak kita. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang solehah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, berikan kemudahan untuk menghafal, diberikan kemanfaat ilmunya, dan diberikan menjadi ta'zim guru dan orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman Islam, sehat rohani jasmaninya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertaklim di tempat yang mulia ini, yaitu Mushola Al-Barokah. Mudah-mudahan keadaan sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Karena ada sehat tapi nggak afiyah. Kalau sehat wal afiyah, sehatnya itu untuk beribadah, tapi sehat sing afiyah. Tapi sehat yang enggak afiyah, sehat tapi terus melakukan kemaksiatan. Wong sing pada judi, wong sing pada mendem, wong sing pada minum-minuman keras, dudu wong sakit. Orang waras, orang sehat. Jadi kita beruntung datang ke Mushola Al-Barokah mendengarkan pengajian. Ini adalah gerakan hati, langkahkan kaki ke tempat ini. Itu adalah orang-orang pilihan dari Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini dimudahkan jalan untuk menuju surga Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Karena ada orang sehat tapi enggak waras, ada orang sehat waras. Karena kadang orang sehat orang waras, banyak orang waras tapi sehat. Tapi yang di musola ini mudah-mudahan waras ya sehat. Buktinya gelem ngaji. Sholawat teriring salam mari kita aturkan kepada junjungan baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan syafaat itu kelak sampai kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah.
Ada penjelasan di kitab Qome Utuhyan melanjutkan yang kemarin, bahwa yang namanya ngaji dengan yang namanya mencari pekerjaan itu hukumnya sama-sama wajib. Ngaji ya wajib, nyari kerja juga wajib. Makanya wajibnya wajib ain itu per kepala, jadi dirinya sendiri itu wajib. Bahkan ketika kita itu dunia ini menurut Rasulullah, sabdanya yang berbunyi ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa bidzikrillah walawahu bit ta'limi wal alim wal muta'allim. Jadi orang berangkat ngaji, orang mau ngaji, orang mau zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ini adalah orang-orang yang terselamatkan dari dunia fitnah. Dunia ini fitnah. Fitnahnya di mana? Fitnahnya itu akan membawa kita fitnah. Dunia itu contoh, ya contoh. Ketika ada anak main sepeda motor dan motornya itu nabrak, jebret. Yang disalahkan itu mesti dunianya berupa motornya sih remnya enggak pakem, motornya sih bannya udah tipis, motornya sih itu motor itu dunia. Bahkan anak itu jangan dijadikan fitnah. Wala tulhiku amwalukum wa auladukum fitnatun. Kita merusak anak untuk dijadiin fitnah. Gak datang ngaji, contoh gak datang ngaji, alasannya bocah lagi rewel, gak mangkat ngaji. Anak dijadiin alas, tidak boleh. Itu Al-Quran melarang ya, itu sih anak sayanya lagi ini jadi gak ngaji dulu, padahal mas sendirinya memang belum pengen ngaji, tapi anak dijadiin alasan. Satu. Kedua, harta juga jangan dijadiin alasan nggak ngaji. Tanggung nih, ngitung untung dulu, ngitung hasil dulu, hasil penjualan. Jadi saya nggak ikut ngaji. Itu pun hartanya jadi jangan dirusak yang seperti itu. Anak kita dirusak oleh diri sendiri, orang tuanya, dan dosa. Bahkan anak ini ketika belum balik, masih kecil ngaji, pahalanya buat orang tua. Itu pahalanya orang tua, buat orang tua. Nih anak-anak kecil ini belum pada balik, mau ke musola, itu pahalanya buat orang tua, bukan buat diri sendiri, buat orang tuanya itu. Makanya ketika ada anak-anak ke musola, ya bapaknya alhamdulillah, bapaknya di rumah. Ya wis contohnya wis akeh. Ya kita doakan, dan jangan sampai itu anak-anak itu takut nggak mau ke musola. Ya besok nih adik-adik pada ke musola ya, pada
pada sholat, tapi sing rapi aja berisik ya. Siap nih, ada siap kan, nanti jadi generasi penerus adzan gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan generasi penerus kita yang ada di blok ini menjadi yang terbaik untuk ibadah kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Tanbihun, ini ada cabang iman yang ke-30 nih ya. Ini al-ihtirazu fil akli wasyurbi anil haram an Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala. Jadi yang ke-38 ini tentang menjaga makanan dan minuman dari hukum haram. Nih. Kalau kata Abu Bakar Siddiq, la yadkhulul jannah jasadun hudiya biharamin. La yadkhulu, gak bakal. Kalau ini makanya fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu ada bakalnya. Gak bakal masuk surgane Gusti Allah siapa? Jasad hudiya biharamin, badan yang dikasih makan dengan barang haram. Tuh. Barang haram yang seperti apa? Yang tahu melakukan itu haram dan halal itu ya diri kita sendiri, juga kejujuran kita sendiri, hati kita sendiri, urusannya sama Gusti Allah yang tahu kita, bukan orang lain. Tuh, dapat duit banyak ya, dapat duit banyak, duit dari mana? Itu karena dunia itu urusan uang, urusan harta. Kata Rasulullah bersabda itu nanti menjadi pertanyaan di kubur itu dua, ditanyain dua. Hartanya satu didapat dari mana, kedua hartanya untuk apa. Kedua itu digunakan untuk ini, untuk itu, didapat dari ini, dari itu harus dijelaskan. Makanya ketika barang itu sudah masuk ke jasad, maka mengalirkan darah dan juga sudah menyatu, itu susah untuk menghilangkan. Ayyakula ba'dal farohi minal akli, setelahnya kita makan barang tersebut, sebaiknya seyogyanya kita berdoa setelah makan. Kalau kita doa setelah makan apa Pak? Alhamdulillah baik, wis cukup. Tapi kalau kata Abu Bakar, sahabat Abu Bakar yang diriwayatkan As-Syekh Abdul-Din, doanya begini Pak, panjang. Ya, doanya panjang. Doanya tuh Allahumma in kana hadzat ta'am halalan thayyiban. Ya Allah, berikanlah, ya jadikanlah ini makanan yang saya makan, jadikan barang yang halal. Itu doanya Pak, Allahumma in kana thayyiban halal at-ta'am halalan thayyiban. Allahumma in kana ta'aman halalan thayyiban. Kita doa itu, mudah-mudahan itu doa ya menghapus makanan yang subhat, makanan yang gak jelas,
Makanan gak jelas itu makanan yang didapat dari mana gak jelas. Contoh nih di pos ronda ini, pos ronda lagi ngopi. Pak RT cukup datang bawa martabak 5. Iya, bawa martabak 5, ada martabak telur, ada martabak manis, kacang, kelapa, pokoknya 5 weh. Mantap, alhamdulillah, gabluk weh di pos ronda. Ya kan? Gak nanyain tuh, dimakan makan aja. Tapi setelah makan ada satu orang ngomong, itu benamat ini Pak RT. Biasanya nggak bawa apa-apa, ini bawa itu makanan, berarti subhat karena tidak jelas. Ditanyain dong Pak RT, tuh main dari mana ini Pak RT? Yang penting ada lah. Tahu-tahu contoh misalnya ini mah contoh. Ternyata mudah-mudahan mangga ya. Ternyata ada besi dijual misalkan contoh ini, mudah-mudahan mangga kalau RT kita mah ya Allah aliman wa ta'riman wa ta'diman amin Allahumma. Itu mah contoh, mudah-mudahan gak benar contohnya ya. Gitu mah ya. Tahu-tahu nemu pintu rusak dijual akhirnya buat beli martabaknya dikasih Pak Diono, lahap makanya. Ya mana jawab alhamdulillah. Karena ini menjaga makanan itu penting. Makanya diajarin doa. Ada lagi doanya setelah itu. Allahumma bismillahi. Yuk bareng-bareng bismillahi la yadurru ma'asmihi say'un. Bisa hafal ya? Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama innahu huwas sami'ul alim. Itu Pak, jaga itu Pak. Itu namanya keimanan, jaga diri kita supaya betul-betul yang masuk ke diri kita adalah barang yang halalan thayyiban. Amin Allahumma amin. Nah, ada lagi nih, mohon maaf nih, ini nggak usah pakai ini. Kita datang ke tempat yang ragu, Pak. Makan ragu, kita idanudia, diundang makan ke tempat orang yang kita nggak pernah ikut makan. Kita diundang, pasti ragu. Contoh diundang yang nggak seiman, kita makannya ragu. Ya. Ketika itu ada keraguan buat kita sendiri, ya kita ragu itu, maka keraguan itu dihilangkan dengan doa tadi. Allahumma inna to'aman halalan thayyiban. Ragu, misalkan ragu kita diundang, gak pernah makan di restoran yang luar biasa, kita makan. Doanya bismillahirrahmanirrahim, ayyakula idza du'iya ila ta'amu yashukku fi halihi mastamal asyai. Doanya ada dua. Yang pertama, Allahumma ihmani minal akli min hadzat ta'am. Duh Gusti Allah, ya. Duh jaga Allah. Duh Gusti Allah, jagalah kami minal akli dari makanan ini, dari yang saya makan, alladzi du'iya ilaihi, yang saya masih memiliki keraguan untuk istamalahu, untuk makan. Doanya ada Pak, itu berarti bentuk kita menghargai ke orang lain. Jadi jangan terus kemana-mana. Jangan. Itu biasanya nyucinya bukan itu enggak, jangan seperti itu. Diajari tentang keimanan, tetap memakai doa. Karena apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu pada dasarnya suci menurut Islam.
kecuali siapa? Illa abawaihi Nasronian atau Yahudian. Yang membawa selain Islam, Nasrani maupun Yahudi itu adalah orang tua, tapi lahirnya mah tetap suci. Gitu. Nah, dari situ kita harus menghargai dan juga menghormati tentang pemberian makan. Ini diajari makan suruh dijaga. Lanjut. Qala ba'dul arifin, menurut sebagian ulama makrifat, ya, tarkul kasbi ala salasati aujuhin. Orang yang malas bekerja nih, orang yang nggak mau bekerja, orang yang tidak bekerja, ini berarti orang yang tidak bekerja. Ini diajarin tidak bekerja itu menurut ulama ma'rifat ala salah satu aujuh. Ada 3 faktor orang tidak mau bekerja. Imma kaslan, 1, ada kalanya males. Imma taqwa, ada kalanya takwa. Ya, ini orang nggak mau kerja nih. Wa imma khaufan, dan ada kalanya takut apa? Minal ari, takut dari ejekan. Malulah, saya masa nyari pekerjaan. Malulah alias gengsi. Kerjaan itu tidak boleh tidak boleh gengsi. Ini dalam kitab Al-Umayyah diajarinya seperti itu. Faman tarokahu kaslan, dan barang siapa orang tidak mau kerja karena malas, akolu, karena malas itu fala buddha minas su'ali, maka mesti orang tersebut yang malas bekerja karena kemalasan, fala buddha minas su'ali, mesti orang itu minta. Nih kalau malas mesti minta. Wa man tarokahu taqwa, malas kerja karena takwa, fala buddha, maka mesti minat toma. Ini orang yang seperti ini takwa tapi nggak mau kerja, ini ujung-ujungnya toma, mengharap pemberian orang lain. Ya, saya ibadahnya rajin, ngajinya rajin tapi nggak mau kerja, akan timbul toma, mengharap pemberian orang lain. Nanti apapun kita beribadahnya itu karena toma, karena mengharap pemberiannya orang lain. Mudah-mudahan jangan, ya. Wa amma khaufan minal ari, ini yang berikutnya ini adalah toma fima bi aidin nasi wal aklu bidinihi, bahkan mau akli bidinihi, karena makan mau jual agamanya sendiri, gara-gara orang gelem kerja, mangkane kerja. Karena orang laki-laki itu memang kerja, tuh berarti kudu kerja, biar nggak mengharapkan 3 itu tama. Ya, yang arti dalam jual agama ini adalah contoh tukeran, ya, tahu itu barang haram tapi mau tukeran dengan diri sendiri agamanya. Ya, kalau kita gambarkan begini Pak,
yang namanya orang Islam, orang kalau sudah berpegang teguh Islam itu pasti menjalankan 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau kita lihat korek yang di tangan saya, contoh nih orang yang akan agamanya bisa hilang, itu lihat korek. Ini korek, saya pegang. Ini pakai 5 jari. Ketika kita itu tidak mampu untuk menjalankan ibadah haji karena memang tidak memiliki ongkos dan kita sakit, agama masih kepegang. Ketika kita itu tidak mampu untuk berzakat fitrah karena memang tidak ada penghasilan dan kita hanya bisa menerima zakat fitrah, agama masih kepegang. Ketika kita itu tidak mampu untuk berpuasa karena sakit, tidak mampu, maka boleh tidak puasa, tetap agama masih kepegang. Tapi ketika sholat itu ditinggalkan, maka agama jatuh, agama akan hilang. Lihat, agama sholatnya dihilangkan, sholatnya ditinggal, koreknya jatuh, Pak. Berarti agama pun ikut hancur. Karena sholat itu dalam keadaan apapun itu boleh, miring, duduk boleh, tiduran boleh, isyarat boleh, kedepan mata boleh, hati boleh. Mau alasan apa lagi? Sudah dipermudah itu untuk ibadah sholat. Makanya ketika kita itu meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka orang tersebut telah meruntuhkan agamanya diri sendiri. Tuh, kalau orang sudah megang agama Islam, pastinya ngikutin tuntunan Allah dan ajaran Rasulullah. Salah satunya ajarannya adalah bahwa kita sebagai umatnya yang namanya manusia itu diciptakan juga dalam keadaan susah payah. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, laki-laki wajib untuk mencari pekerjaan. Ya, kapan kita itu bisa seperti itu? Wadzalika, dari yang ketiga itu, wadzalika haramun wa man taraka khaufan minal ari, karena gengsi meninggalkan kita malas bekerja, fala buddha minas sarokoh, maka kapan kita nggak mau kerja karena gengsi, ujung-ujungnya nyolong minas sarokoh, ujung-ujungnya nyolong. Allah alam. Ini adalah himbauan kepada kita yang disampaikan oleh sebagian ulama ma'rifat. Makanya yang namanya kerja tolabul kasbi lazimun katolabul ilmi, nyari kerja dengan nyari ilmu hukumnya sama-sama wajib. Wa arbatu anwa, ada 4 hukum untuk kita mencari pekerjaan. Yang pertama fardun wa huwa kasbun aqlul kifayah li nafsihi. Yang pertama wajib, wahwa yang disebut wajib, kasbun kerja, aqlul kifayah sedikitnya minimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Diurut nih. Setelah keluarga wa iyalihi, dan juga keluarga besarnya, wadinihi, dan juga agama. Karena kita beribadah itu butuh modal, ibadah itu butuh modal.
ya kudu beli sarung, ya beli baju, itu namanya. Bahkan dalam Al-Quran, ibadah sebaik-baiknya ibadah menghadap Allah itu adalah baju yang termahal, baju yang bagus, baju yang baik. Al-Quran itu ya. Tapi kita kebalik ya, menghadap Gusti Allah bajunya apa aja ya, bajunya apa aja. Mau baju partai ya sholat, mau baju pilihan bupati ya sholat. Tapi kasihan yang di belakang, yang di belakang kasihan begitu takbir Allahu Akbar, jangan lupa pilih nomor 2, ya kan? Yang dibaca nomor itu boleh, ya boleh, cuman secara adabnya tidak baik, tidak bagus. Kasihan yang di belakang nggak dibaca, penasaran, dibaca, udah dibaca, oh kan gitu, oh iya, diranggepin baju koko, jadi nggak kelihatan mau baca siapa kayak, ya kan? Ya kita doakan mudah-mudahan jadi, itu amin ya robbal. Jadi ibadah itu paling terbagusnya baju. Kita mau ketemuan sama Pak Gubernur, bajunya rapi, sepatu beli, celananya yang belum digosok digosok, bajunya nyari yang bagus. Itu mau ketemu sama ciptaan Gusti, masa mau ketemu sama Gusti Allah itu kok acak-acakan, sarungnya ngelinting sampai dhuwur, ngelinting wis suwe ora tau digosok, sarungnya ngelinting, baju kokone kusut, pecine abang ya, ireng dadi merah, dadi ungu ya. Kok jadi monomanik sih? Kenapa jadi ke situ lagi? Oh, ada Pak Anto sih, jadi pecinya jadi ungu. Ya, ya. Besok sarungnya ungu. Ya, mudah-mudahan makannya ubi ungu. Cocok. Ya, lazimun. Itu mau menghadap Allah. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin mendahulukan ibadah itu terkadang dilarang. Maksudnya adalah ketika kita sudah berada di musola, menunjukkan atau ngajak orang, tapi disuruh maju ke saf pertama, nawarin ke saf pertama, tapi kitanya nggak mau pertama, itu dilarang. Makanya jangan ketika sop depan belum penuh ya kita awali di sop awal, jangan nawarin ke orang, itu dilarang agama tuh Ihya Ulumuddin. Nah, kajian usul fikih part yang ke-12 atau halaman ke-12 menjelaskan itu. Sholat masuk ke musola al-barokah, depan masih kosong, nyuruh orang, jangan, itu ibadah yang dilarang gitu. Kenapa? Yang dimaksud dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu salah satunya ngisi shaf awal, salah satunya itu. Karena sholat ini adalah ibadah yang paling disukai oleh kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, itu yang pertama. Wa mustahabun, yang kedua, mencari kerja itu disunahkan, hukumnya sunnah. Wa huwa kasbuz zaid ala dalika liyuwasibihi fakiron. Boleh mencari pekerjaan lebihan, sebanyak-banyaknya mencari lebih, tapi liwasi, tujuannya untuk membantu orang fakir, tapi ya yang halal.
cari tambahan main slot. Nah, ini mah bukan tambahan kerja. Ya, main slot nongkrong lama, jackpot tuh dapat 250.000 lumayan buat bantu fakir. Bukan itu, ya. Bukan itu, tapi kerja tambahan, tambahin jualan, misalkan contoh jualan es kelapa, ya kan? Atau es jumbo, atau nah itu merupakan tambahan. Udah kerja tapi buka warung, itu nggak apa-apa, boleh, malah sunnah itu hukumnya. Banyaklah yang pada jualan. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu afdalu min naflil ibadah. Saya lanjutkan. Liwasi fakirun aw yasilu bihi rahiman, atau dengan tujuan untuk menjaga tali silaturahmi. Ya, jualan nih biar tambah silaturahmi, umai buka terus, warungnya buka banyak orang yang pada datang sembari ngobrol, tujuan untuk silaturahmi. Cuman kalau misalkan buka gas itu ya lumayan itu, ya buka gas itu ya silaturahmi, ya ke situ ada gas enggak ada. Cuman ya hati-hati di situ, makanya ngerokok nggak boleh, takut jeblok. Jadi silaturahminya ada boleh, ada tidak. Nanti silaturahminya ngisor pohon mangga itu habis itu. Nah itu juga boleh, hukumnya sunnah, jual tambahan. Wa huwa afdalu min naflil ibadah. Orang yang mau mencari pekerjaan tambahan itu lebih baik daripada kita ibadah sunnah. Tapi tujuannya tadi untuk bantu orang fakir, untuk menambah silaturahmi, itu ada tujuannya masing-masing. Ya. Wa mubahun, yang ketiga mubah. Wa kasbuz zaid ala dalika, ya udah membantu tapi ada tujuan khusus. Apa? Litanaum, untuk kenikmatan atau untuk menyenangkan keluar. Ya kita untuk piknik, makanya keluarga sesekali diajak hukumnya mubah. Saya nyari tambahan kerja untuk piknik, mubah hukumnya, ya. Anak bojo itu sekali-sekali diajak jalan, jangan di rumah baik. Wong sing lanang malu mah baik ke Jakarta, Ancol, mana-mana pergi. Wadone nggak diajak, sesekali itu diajak. Saya mau kerja tambahan untuk menyenangkan anak, jalan-jalan, litanaum namanya. Watajammuli, ya, dan untuk mempercantik, ya, buat istri, ya, buat istri nih. Saya cari kerja tambahan supaya istri pakai cincin, pakai gelang, pakai bedak yang bagus. Itu hukumnya mubah, boleh. Wislah istrinya apa adanya, ya jangan istri itu harus dipercantik, ya, di depan suami sendiri. Yang terakhir, wa kaswa haramun, yang terakhir haram. Yang dimaksud nyari kerja haram, kasbu ma'amkana litafakhur, ya, kerja sebanyak mungkin, seakeh mungkin, tapi tujuannya hanya untuk senang-senang saja. Itu tidak boleh, untuk senang-senang dirinya sendiri, itu tidak boleh. Karena apa? Ada keluarga. Makanya bapak-bapak sing pada gajian aja sokan nyimpen duit gaji, nyimpen mungkin senang-senang dewek, itu jangan, Pak. Gak boleh, ya. Tidak boleh. Ini mah nyelip, ya, nyelipin 500.000, nyelipin 200.000. Gawe modal, ya kan, modal dewek, tidak boleh. Ya itu
dilarang agama. Wa kasbuz zaid, tidak boleh karena seperti itu. Kadzana kalau baduhum antufatil muluk. Semua keterangan yang tadi bahwa kerja itu memiliki 4 hukum, dan yang namanya kerja itu yang malas kerja atau nggak mau nyari pekerjaan itu ada 3 faktor. Mudah-mudahan Blok I ini nyari kerjaan yang halal, amin ya robbal alamin, dan keluarganya dikasih nafkah pun dengan nafkah yang halal, karena ini adalah sudah menjadi tatanan ataupun anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana ya, kalau kata Kiai, kita untuk menjaga makanan, ketika kita itu ngambil beras maka baca bismillah, lalu dituangkan ke magicom terus dicuci. Itu pas begitu nyuci dibacakan sholawat. Setelah dibacakan sholawat lalu dicuci lagi sampai bersih masih baca sholawat. Bukan kita nyuci beras tapi sambil marah atau nyanyi. Jangan. Kenapa? Dengan harapan yang dimakan kita membawa keberkahan. Yang dimaksud dengan keberkahan para alimil ulama itu betul tazidul khair, nambah kebaikan. Tapi ada satu lagi yang namanya keberkahan itu adalah ketika tetangga kanan kiri itu ikut merasakan, itu namanya berkah. Masak opor 2 panci, tetangganya nyium baunya, kok nggak dapet itu opornya, tidak membawa keberkahan. Makanya kalau masak itu kepingin ke tetangganya bau ya ditutup ya, berarti wong pelit ya. Masak tetangganya dengar itu bagusnya mendapatkan keberkahan, itu dikasih walaupun sedih, itu yang menjadikan kita berkah. Jadi kita mendapatkan sedikit rezeki ya kita bagi supaya mendapatkan keberkahan. Itu berkah, ilmu berkahnya begitu. Ilmu berkah itu ya berarti mau taklim sama guru, mau hormat sama keluarganya guru. Nah, kita ngajarin ngaji di musola, contoh ngajarin ngaji di musola ya, sama yang ngajarin kok nggak mau menghargai, tidak ada keberkahan di ilmu itu. Dia harus menghargai. Dari mana menghargai? Ya dari panggilan bisa. Menghargai dari apa? Ya ngasih sedikit rezeki. Menghargai dari apa? Ya ucapan alhamdulillah masih ada bapak mau ngajarin ngaji alif ba dasar. Itu kalau pengen mendapatkan keberkahan dalam ngaji, hargai yang ngajarin ngaji. Itu luar biasa, tapi susah untuk menghargai susah ya, malah sampai sekarang nggak ada gajinya, nggak ada yang ngasih. Paling ya kalau kita ada khataman tuh makan nasi kuning, padahal udah bertahun-tahun itu aja gitu ya. Itu kalau bisa sama guru-gurunya itu untung sabar, dan mau ngajarin ya, karena nanti di zaman akhirnya menurut Rasulullah orang alim akan sibuk dengan dirinya sendiri.
mumpung belum di akhir zaman, masih mau ada orang mengajarkan ngaji, hargai dan ta'zimi, hargai dan juga dihormati. Kelak kalau sudah tidak ada yang ngajarin, akan bingung sendiri karena sibuk ngurusin keluarga sendiri. Mumpung masih ada, cari guru sebanyak-banyaknya, cari ulama dekat sebanyak-banyaknya, nyari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi untuk menuju keberkahan dan juga ridhone dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jujur ini bukan mau menggurui, tapi ini sama untuk mengingatkan diri saya pribadi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.